Oke, independent component analysis. Jadi sebagian beranggapan bahwa ya seperti ICA ini mungkin tidak banyak di textbook ya. Ada yang bilang lah ya, bukan sebagian. Ada yang bilang memang di literatur machine learning secara umum ini memang tidak disampaikan lah gitu. Ya ya mungkin ada benarnya juga, tapi saya melihat ini penting ya. Jadi ini bahkan juga jadi satu bab di akhir-akhir machine learning-nya Stanford ya, independent component analysis. Saya sendiri juga ya kira-kira berapa tahun inilah baru mengenal itu. Dan ini konsep yang menarik ya. Nah, kemarin kita punya faktor analisis, terus berangkat lagi ke principal component analysis ya. Sudah dicoba tutorialnya ya, yang belum nanti silakan mencoba. Memang di biplotnya itu agak tricky ya. Membaca yang mana komponen 1, komponen 2, tapi ada di temannya sudah menanyakan itu bagus. Bisa dilihat di thread-nya itu, di post-nya itu. Kemudian ada independent component analysis. Independent component analysis ya sekalipun nanti di sini ada juga namanya komponen ya. Itu agak berbeda motivasinya dengan PCA dan faktor analisis ya. Di sini kita tidak ada tujuan untuk memisahkan tidak ada tujuan untuk mereduksi dimensionality atau mereduksi kompleksitas data yang variabelnya tadi banyak kita ingin reduksi menjadi lebih sedikit, itu bukan tujuan ICA, bukan tujuan independent component analysis. Tapi di sini ya dari namanya independent ya, komponen analisis, ada kata kunci independent. Jadi kita ingin nanti ya berdasarkan dataset yang kita punya, kita ingin melihat komponen-komponen yang sesungguhnya independen ya gitu. Nah, kita lihat ya nanti seperti apa maksudnya. Ini kita berangkat dari sebuah permasalahan ya. Ini sebuah ilustrasi yang sering dipakai ya. Ya ada beberapa lah nanti menyebut dengan istilah nama problemnya ada yang cocktail party ya. Tapi saya tidak suka menggunakan istilah itu. Jadi saya sebut saja problem di sini. Karena cocktail kan bukan budaya kita ya gitu. Itu alkohol dan seterusnya. Jadi intinya sih di literatur itu ini contoh klasiknya ya, permasalahan klasiknya adalah bayangkan di sebuah ruangan kita berkumpul ya, banyak orang ya, kemudian ada 2 mikrofon ya, ada 2 mikrofon seperti ini ya. Ya kita asumsikan yang boleh bicara hanya 2 orang dulu. Ya, ini asumsi simpel ya. Yang boleh bicara 2 orang ya, ada 2 orang. Nah kita lihat suara orang pertama ya, itu ya tentu masuk yang pertama ke mikrofon di dekatnya. Itu. Ini asumsinya paling dekat lah gitu. Tapi suara dia juga masuk ke mikrofon yang ini ya, sama-sama ini juga menangkap walaupun ke sini itu tidak terlalu tidak terlalu besar yang ditangkap ya. Ya. Sinyal suaranya itu tidak sebesar yang ke sini gitu yang ditangkap oleh mikrofon ini. Begitu juga dari speaker 2 ya, pembicara yang kedua ini, orang yang kedua, suaranya ditangkap oleh mikrofon kedua, tapi juga ditangkap sebagian oleh mikrofon pertama. Nah, sekarang kita sedikit hubungan dengan mulai sedikit bangun notasi yang formal, ini kita sebut sebagai source ya. Ini ilustrasi ya. Jadi ICA itu bukan untuk permasalahan semata-mata untuk ini ya gitu, tapi ini ilustrasi ya gitu. Jadi nanti kita lihat selama permasalahannya itu relevan dengan yang kita ilustrasikan di sini, yaitu maksud dari ICA. Ya. Kita lihat kita punya di sini source 1 dan source 2. Ya. Source 1 dan source 2. Ya, mereka berbicara secara independen. Ya. Mereka berbicara saja gitu ya. Secara independen tidak ada ketergantungan. Mereka ya bebas saja berbicara. Ini konteks independen di sini artinya tidak saling mempengaruhi lah begitu. Ya, karena ini adalah kuncinya bahwa mereka sinyalnya ini datanya itu memang harus independen gitu. Nah, kemudian berbicaranya at times ya, dari waktu ke waktu, time series ya. Umpamanya menit pertama bukan menit ya, mungkin ya kita detik lah ya. Kalau time series detik pertama, detik kedua itu I-nya ya. Ya, jadi di sini
ini maksudnya detik pertama umpamanya, dia ngomong apa dan seterusnya itu dimasukkan tertangkap oleh mikrofon. Oke, jadi kita tuliskan seperti ini. Ini source 1, artinya adalah orang pertama berbicara pada time, pada waktu I. Waktunya ini adalah 1, 2, dan seterusnya. Ya. Makanya kita ingin mengukur 1 menit, ya, 2 menit, ya, 1 jam, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ya, ceritanya sekarang kita rekam melalui mikrofon ini. Ya. Kalau mikrofon kan nggak bisa ngerekam ya, harus harus ada storage-nya lah, disimpan ke dalam di convert dulu datanya ya dari sinyalnya analog dibuat digital kemudian dimasukkan komputer lah, umpamanya ceritanya begitu. Ceritanya dari sini kemudian kita rekam. Oke? Jadi di sini umpamanya tadi ini adalah source 1 ya. Ini adalah source 2. Kemudian di sini nanti menghasilkan rekaman ya, rekaman dari mikrofon 1. X1, X2. Ya. Dan dia time series ya, umpamanya kita rekam 1 menit, berarti dari dari detik ke I ya pertama hingga terakhir gitu. Yang teman-teman perlu perhatikan, ini saya tulis begini saja. Ya. Yang teman-teman perlu perhatikan bahwa X1 itu mengandung ya, data dari S1 dan juga S2. Ada percampuran, bobotnya saja berbeda. Oke, kalau gitu, karena ini ada pembobotan, seberapa besar kira-kira suara dari S1 masuk, ya, kita tulis saja, umpamanya ini adalah tulis A11. Ya. Oke, kalau ini kita tulis A12, ini masih laten variabel ya. A11, A12 variabel, kita nggak tahu nilainya kan, kita hanya beri ruang untuk nanti ada nilai tertentu. Gitu. Ya, di sini kita isi A21, artinya dari speaker 2, dari source 2 ke mikrofon 1. Ya. Ini dari speaker 1 ke mikrofon 1, speaker 1, mikrofon 2, gitu ya. Kemudian di sini A22. Oke, sekarang kita beri parameter. Ini adalah parameter kita. Nanti kira-kira A11 itu merepresentasikan seberapa kuat sih ya, seberapa kuat suara S1 masuk sini gitu. A12 itu merepresentasikan seberapa kuat suara S1 masuk mikrofon 2. Nah, kita lihat ya, dan seterusnya, begitu juga A21 ya, dan A22. Kita lihat bahwa X1 itu adalah ya, fungsi linier. Ya, kita nanti bisa tuliskan sebagai di sini ya. Di sini kita berasumsi fungsi linier, bentuk linier, kombinasi linier dari apa? Dari S1 dengan bobot A11 ya. Plus ada juga unsur dari S2 dengan bobot A21, linier ya. Ya, linier itu berarti ditambah saja gitu ya. Linier itu kuncinya tidak ada pangkat, tidak ada kuadrat dan segala macam ya. Itu bentuk contoh linier secara matematika. Oke, sampai sini bisa diikuti teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Oke, clear ya sejauh ini. Saya lanjut ya. Nah ini sekarang saya tuliskan tadi di sini ya. Ini S1, S2, X1, X2. Ya. Kemudian ini adalah A11, A12. Di sini A21, A22. Kemudian bisa kita tulis, kalau begitu, X1 itu bisa kita tulis seperti ini. X1 adalah fungsi atau kombinasi linier dari S1 dikalikan bobotnya A11, ya. Ini dia. Ya kan? S1 dikalikan bobotnya A11.
ditambah ya, ada unsur dari S2, yaitu, oh saya kebalik ya, nulis notasinya ya. Oke. Saya mengikuti yang ini ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Ini hanya, oke. Nanti secara matriks bentuknya, sebentar ya. Ini X1, X2, metrik A1, maaf, A21, sebentar saya cek bentar. Oke, ya. Saya ini ya. Saya sedikit rubah indeksnya ya. Ini sedikit cuman indeksnya saja bagian ini. Oke. Oke, jadi begini ya. Ini indeksnya lebih tepatnya ini A11, ini A12. Ya, artinya di sini dari source 1 ke mikrofon 2. Loh, udah benar di atas ya. Saya udah benar di atas, ternyata salah di balik, di bawahnya saja. Oke, ini 21. Ya, sudah benar kok di sini. Ya, ini sudah benar. Oke. Maaf. Nah, oke. Gitu. Sebentar, kok jadi bingung ini. Kebalik terus saya dari tadi. Ini harusnya 12, ini 21. Oke. Ya. Supaya matriksnya nanti enggak supaya matriksnya konsisten. Ya ini cuma penamaan indeks saja. Oke, jadi seperti ini ya. Ini indeksnya seperti ini ya. Artinya A11 ini adalah bobot source atau ya suara sumber dari S1, dari speaker 1 yang masuk ke mikrofon 1. Nah, kita tulis persamaannya bisa seperti ini ya. Bahwa X1 itu mengandung ada unsur S1 dan juga unsur S2. Ya, S1 ini ya bobotnya berapa? Seberapa besar? Itu direpresentasikan dengan A11. Kemudian S2 ini bobotnya berapa? Di kesini itu direpresentasikan dengan A12. Oke. Kemudian X2 ini di sini itu mengandung dari S1 dan S2. S1 bobotnya itu A21, ya. S2 bobotnya A22. Ini indeks ya, ini indeks dalam sebuah matriks nanti. Nanti kita representasikan dengan sebuah matriks. Nilai-nilai inilah yang kita estimasi gitu nanti ya, gitu. Saya belum bercerita goalnya, tapi ini adalah nanti yang kita estimasi. Ini parameternya ya. Ini nilai variabel yang belum kita tahu gitu. Oke, jadi kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini. Lihat ini adalah bentuk kombinasi linear, gitu. Ya. Oke, jadi bisa diikuti sejauh ini bahwa X1 itu adalah rekaman dari mikrofon 1 mengandung suara dari S1 dan juga S2. X2 juga ini rekaman dari dari
dari mikrofon 2 yang mengandung S1 dan S2. Tentu bobotnya berbeda-beda ya, karena ini mikrofon 1 lebih dekat dengan speaker 1, mikrofon 2 lebih dekat dengan speaker 2 gitu. Nah, ini adalah goal dari ICA. Apa goalnya? Tujuan dari ICA atau Independent Component Analysis itu adalah nanti yang kita punya adalah X1, X2. Itu dataset kita. Kita tidak tahu S1, S2 nggak tahu. Ya, kita hanya punya X1 dan X2. Goal ICA ya, itu adalah mengestimasi S1 dan S2. Ya. Jadi diberikan datasetnya nanti isinya X1, X2. Ingat, X1 dan X2 itu rekaman, ya, rekaman dari 2 mikrofon ya. Dataset kita lah. Di X1 ini mengandung 2 source, S1 dan S2. Bobotnya berbeda. Di X2 ini mengandung 2 source, S1 dan S2. Nah, tujuan kita adalah bisa nggak kita mengestimasi source aslinya ini? Ya, melalui independent komponen tadi. Ya. Jadi independent komponen itu adalah nanti transformasi ya, dari X itu bisa nggak nanti kita kira-kira pisahkan. Di sini kan ada 2 unsur kan, X1, unsurnya adalah source 1 dan source 2, X2 juga ada source 1 dan S2. Bisa nggak berdasarkan ini kita pisahkan? Ya, kita pisahkan komponen yang independen tadi. Ini dia. Kita pisahkan suara dari source 1 dan suara dari source 2. Itu goal dari independent komponen analisis. Jadi di data kita itu ada percampuran, bisa nggak kita pisahkan? Kita ingin lihat source aslinya. Ya. Oke, jadi bukan dimensionality reduction seperti PCA atau faktor analisis, tapi kita ingin melihat komponen yang independen ya. Dalam dataset yang kita punya ini ada mix, ada percampuran. Nah ini kita ingin pisahkan, bisa nggak kita lihat kita? Itu goal dari ICA gitu. Ya. Sekarang untuk mengilustrasikan. Ya. Ini kita ilustrasikan suara dari S1 dan S2, speaker 1 dan speaker 2, source 1 dan source 2. Ya. Time I ini artinya ya indeks ini untuk mengatakan bahwa direkam dari detik pertama I sama dengan berarti 1, detik kedua I sama dengan 2 dan seterusnya sampai umpamanya 1 menit 60 berarti I sama dengan 1 sampai 60. Itu adalah I kita. Oke, ini umpamanya I-nya ya mulai dari 1 hingga 100 detik ke 100. Itu I-nya ya. Nah, yang di atas ini adalah asumsi umpamanya tadi rekaman suara speaker 1 dan ini kita ekstrak fiturnya kemudian kita plot ya ini sinyal suaranya kira-kira dia sedang berbicara apa. Satunya ini speaker 2 direkam ya dari mikrofon 2. Sorry ini bukan hasil rekaman. Ini adalah source 1 ya. Kita umpama ya source 1 itu suara dari S1 tadi ya. Itu kita plot ya. Itu bentuknya seperti ini aslinya ya. Ini ilustrasinya ya gitu. Ini dari orang kedua. Ini bukan lewat mikrofon ya. Ini karena lewat mikrofon itu outputnya X. Ini masih S-nya. Ini S1, ini S2. Suara aslinya ya. Sebelum tercampur lewat rekaman yang ada di mikrofon. Oke. Asumsikan ini adalah 2 sinyal aslinya. Source 1 dan source 2. Saya tulis di sini ya. Source 1, source 2. Nah, kemudian ya kita rekam seperti tadi ya. Mikrofon 1 merekam, ada suara dari S1 masuk, ada juga suara dari S2 masuk. Ini adalah X1. Kita lihat, itu hasil sudah percampuran. Ini rekaman dari mikrofon 1. Ini rekaman dari mikrofon 2. Oke. Coba kita bandingkan, ini S1 dan S2 aslinya, ini adalah X1 dan X2 hasil rekaman tadi. Ingat, X1 di sini mengandung unsur S1 dan S2 dengan bobot berbeda. X2 di sini juga mengandung S1 dan S2 dengan bobot berbeda. Hanya saja tadi posisi mic-nya ya, yang posisi mic 1 itu lebih dekat dengan S1, posisi mic 2 lebih dekat dengan S2.
Nah, kalau kita lihat ini, ya secara intuisi mungkin kita lihat, ya ini memang bentuknya lebih mirip inilah, ada kurva-kurva tumpulnya begitulah, ada round ya, roundednya. Beginian rounded kan, tidak terlalu siku, tidak terlalu tajam. Wah, ini lebih banyak memang merekam dari S1 lah gitu. Sisanya ini ada unsur S2 gitu. Tapi ya ini sudah bercampur. Nah, dari sini nanti goal dari ICA bisa nggak kita pisahkan ya, S1 dan S2 ya. Dari mana? Dari X1 dan X2 semuanya ini. Ya. Dari semuanya ini kita kumpulkan, bisa nggak kita pisahkan, outputnya adalah S1 dan S2 tadi, yang di atas tadi. Dan ini adalah data yang kita punya. Ini kita tidak pernah tahu. Kita tidak tahu. Ya. Kita ingin mengestimasi ini. Gitu. Nanti yang kita punya adalah ini, ya, data setnya. Ya. Ini apakah harus data tentang suara? Tidak harus. Teman-teman bayangkan saja, 2 gambar berbeda kan, independen gitu, 2 image digabungkan. Nah, nanti di tutorial ada itu tutorial menggabungkan gambar. Nah, gambarnya ini jadilah kita buat 2 gambar berdasarkan percampuran 2 gambar tadi ya, 2 image aslinya S1 dan S2. Dapatlah 2 image yang sudah secara visual kita bisa lihat nanti bergabung. Ya. Ada overlay gitu. Kemudian bisa nggak kita pisahkan? Nah, itu salah satunya ya. Jadi tidak harus suara. Ini adalah ilustrasinya. Ya, teman-teman bisa extend ke permasalahan yang serupa. Ya. Ya, jadi bisa digunakan untuk mendeteksi mungkin tulisan atau gambar palsu ya di forensika digital. Gambar ini editan atau gabungan dan segala macam. Ya. Kita lihat di sini, ini lebih banyak mengandung S2 lah. Kalau kita lihat S2 kan gini-gini. Ya. Nah, ini ada unsur sudut-sudutnya lah. Gitu. Oke, jadi goal dari ICA itu adalah berdasarkan X1, X2, itu kita ingin mengestimasi S1, source aslinya, dan S2. Sampai sini bisa diikuti, teman-teman? Bisa, Pak. Ya. Oke, kalau ada yang tanyakan silakan. Ya. Nanti tutorialnya teman-teman bisa coba, nanti saya jelaskan insya Allah di akhir. Semoga ada waktu. Tapi sudah saya upload, nanti jam 1 dia otomatis terjadwal di Classroom. Nanti teman-teman bisa coba hingga Minggu malam, jadi bersamaan dengan PCA juga. Ya, untuk mencoba itu. Oke, nah ini goalnya tadi ya. Kita diberikan S1, S1, S2, goalnya, sorry, kebalik. Diberikan ini adalah data set kita, ya. Kemudian outputnya, ini ICA, outputnya adalah source yang independen tadi, ya, source 1 dan source 2. Jadi ingat di sini itu ada unsur S1 plus S2 juga. Di sini ada unsur S1 plus S2. Ya. Ini saya maksudkan dengan notasi kira-kira ya, perkiraan ya, seperti ini notasi. Ya. Kira-kira ada unsur S1 dan S2. Ya, jadi contoh dunia nyatanya seperti itu. Nanti di tutorial ada contoh kita menggabungkan gambar. Dan yang contoh pertama malah yang ini ya, yang kita mensimulasikan sinyal suara, kita gabungkan, kemudian kita pisahkan. Teman-teman lihat bagaimana ICA bisa memisahkan mereka. Nah sekarang kita bertanya bagaimana caranya ICA. Kita tahu goal-nya kan. Sekarang bagaimana ICA melakukan itu? Ya. Nah ini kita representasikan ICA itu dengan seperti ini. Ya. Sekarang kita lihat bahwa tadi kita tulis X1 ya sama dengan A11 kan tadi ya, kalikan S1 ya. X1 itu rekaman 1 itu ada unsur dari source 1 dengan bobot A11 ya, plus A12 kali S2. Ini fungsi kombinasi yang linear ya. Begitu juga dengan X2 kita tadi tulis, maaf ini gini ya. Kita tulis A21 S1 plus A22 S2. Gitu. Ini kan? Nah, ini bisa kita rangkum dalam seperti ini. Ya. Kita sederhanakan tulisannya bahwa, ya ini jadi dalam bentuk matriks ya. Ini adalah bentuk vektor dan matriks. Jadi kalau kita jabarkan, ya,
Nanti ini kita bisa punya, ya, ini kalau kita jabarkan, berarti kita punya X1, X2, ya, sama dengan, ini matriks A, ya, matriks A-nya ini ditulis besar gini, sebuah matriks, tapi kalau kita jabarkan berarti A11, A12, A21, A22, dikalikan sini S1 dan S2. Ya. Jadi nanti kita lihat X1 adalah A11 kali S1 ditambah A12 kali S2. Ya. Persis seperti ini. Oke. Begitu juga dengan bawahnya, yang X2 ini tadi. X2 adalah A22 kali S1, 21 kali S1, tambah A22 kali S2. Persis seperti ini. Jadi notasi ini persis menyederhanakan ini saja penulisannya. Oke. Nah, A ini ya, disebut mixing matrix. Kita tidak tahu nilainya loh ya. Ingat ya, kita ingin mencari S. Yang kita punya adalah X. Yang kita punya adalah X, yang kita cari adalah S. A ini adalah sebuah matriks yang kita tidak tahu nilai-nilai elemennya. Ya, ini disebut mixing matrix. Isinya adalah unknown coefficients. Tidak tahu gitu. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mencari nilai S ini gitu? Kita punya nilai X ya. Kalau gitu sederhana dong, kalau kita punya nilai X, A kali S begini, kalau kita pindah ke sini, bisa nggak? Ya. Oh ini matriks, berarti kalau dia pindah ke kiri, berarti kita kalikan dengan, jadi apa? Jadi inverse-nya kan. Kalau matriks ya, jadi X kali A inverse, karena dia matriks kan, inverse ya, sama dengan S. Oh kalau gitu kita bisa mencari nilai S nih. Ya, kita bisa mencari nilai S kalau kita bisa mengestimasi nilai A, elemen di A. Karena kita sudah punya nilai X. X-nya sudah ada di dataset kita. Tapi kita perlu mengestimasi nilai inverse dari A. Ya. Dengan mengestimasi inverse dari A, kita bisa mendapatkan S. Gitu. Oke. Jadi di ICA, kita di sini nanti akan mengestimasi inverse dari A. Oke. Itu disebut unmixing matrix. Ini inverse dari A, makanya saya simpan ke dalam W. Ya. Jadi goal dari ICA itu adalah mencari elemen dari inverse dari A ini yang kita simpan dalam W. Jadi sesungguhnya mencari nilai elemen-elemen di W ya. Sehingga nanti kita bisa mengestimasi nilai S. Ya. Ingat X sudah punya, nilai W nanti tinggal kita perlu estimasi. Yang mana nilai W tadi? Ya tadi W adalah inverse dari A. Gitu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Silakan. Pak. Gimana? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Silakan, ya yang lain kalau ada pertanyaan. Ya, jadi, nah ingat bahwa ini secara aljabar ya, tidak semua matriks itu invertible. Tidak semua matriks punya inverse. Ya. Itu yang perlu dipahami juga ya gitu. Jadi itu tidak semua matriks itu invertible atau punya inverse-nya. Gitu. Itu salah satu batasan juga. Oke, saya kesini dulu sebelum. Nah, ini tadi ilustrasinya. Ini saya ambil dari satu paper grupnya si Andrew Ng. Satu materi kuliah, maaf. Jadi X ini ya itu observe data yang kita punya ya. X ini itu adalah A kali S. Ini matriks ya tadi ya. X1, X2, tulisannya gitu ya. A11, A12, A21, A22 kali S1, S2. Ya. Kita sederhanakan seperti ini. A ini adalah mixing matrix. Ya. Kemudian ini S ini adalah original datanya.
Nah, tentu secara aljabar kita tinggal kalau ingin mencari original datanya sama dengan inverse dari A. Inverse kan kebalikan ya, diilustrasikan matriksnya dibalik begitu. Ya memang seperti itu memang. Ya, tapi ya secara nilai gitu. Ya, secara nilainya ada prosesnya mencari inverse kan. Ini dikalikan x-nya, dapatlah nilai s. Gitu. Jadi goal teknisnya dari ICA itu adalah kita mengestimasi ini. Nah, cara mengestimasinya berbagai macam pendekatan. Ya, salah satu pendekatan yang basic ya, yang sering digunakan itu berbasis gradient descent ya, MLA, maximum likelihood ya. Gradient descent. Jadi nanti kita terus sebuah literasi ya, kita terus mengestimasi nilai ini ya. Di setiap estimasi, di setiap iterasi kita compute ya, kita komputasi maksimum likelihood-nya. Terus kita perbaiki. Ya, ingat di cerita di proses gradient descent-nya linear regresi. Jadi di setiap iterasi kita memperbaiki cost function. Ini kira-kira juga seperti itu. Di setiap iterasi kita memperbaiki, berusaha menambah maksimum likelihood. Itu seperti mengurangi cost function juga gitu. Jadi kita terus memperbaiki skornya gitu. Ya. Nah, maksimum likelihood itu semakin tinggi, itu semakin kita bilang bahwa model yang kita punya ini itu semakin merepresentasikan data, ya, semakin dekat dengan data. Itu goalnya. Ya. Oke, ya, jadi teman-teman pahami bahwa kita sesungguhnya mengestimasi ini dengan kriteria tertentu. Kan harus ini kan looping ya, ini kan iterasi ya. Nanti iterasi mencari ini ada step pertama, dapatlah pertama random saja nilainya ya. Kita random nilai A1, A12, A21, A22 itu random dulu nilainya. Kita hitung maksimum likelihood-nya, kemudian kita improve lagi dengan gradient descent tadi supaya nilai W selanjutnya, ini kan tadi W begini ya. Nilai-nilai elemen di W selanjutnya itu lebih baik, memberikan kriteria yang lebih baik dari iterasi sebelumnya. Terus improve sehingga sampai convert, sampai tidak bisa lebih baik lagi, kita berhenti, itulah nanti kita dapat nilai A inverse-nya dikalikan X, dapatlah nilai S-nya. Oke. Ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak, Pak. Ya. Nah, ICA punya asumsi ya. ICA perlu asumsi. Asumsinya apa? Source-nya tadi ya, setiap source itu independen. Makanya tadi saya katakan di awal itu independen. Secara statistik juga dia implikasinya adalah independen ya. Jadi independen ya tidak ada mereka dia ngomong saya ngomong ya, tidak ada keterkaitan. Jadi asumsi bukan tanya jawab lah ya. Kalau tanya jawab kan ada dependensi. Saya ngomong ketika dia selesai pertanyaannya, umpamanya seperti itu. Atau saya ngomong karena berusaha merespon dia. Ini enggak. Kita asumsikan memang independen, completely independent ya. Ya. Itu secara statistik ya kita sebut dalam konteks probabilitas itu ini adalah untuk mengatakan bahwa antara S1, S2 dan selanjutnya sumber-sumber yang lain itu independen, itu probabilitasnya join probability-nya adalah produk dari setiap marginal probability-nya. Ya. Jadi kalau saya jabarkan di sini umpamanya ini berarti probabilitas dari S1 dikalikan probabilitas dari S2 dan seterusnya. Nah, perkalian ini ya atau disebut produk ini ya, simbol produk ini untuk mengindikasikan. Jadi ini bahwa statement lah bahwa S1, S2, S3 dan seterusnya itu independen. Ya. Dalam konteks probabilitas, ya independensi antara event-event tadi itu join probabilitasnya adalah produk dari marginal probability. Marginal probability itu adalah probabilitas dari setiap S tadi sumber. Ini hanya statement, ya statement yang kuat menyatakan bahwa mereka adalah statistically independent. Ya, kita tidak berusaha menghitung di sini. Ini statement. Ya. Belum berusaha menghitung di sini statement. Kemudian setiap source ini itu diasumsikan, ya, itu terdistribusi secara non Gaussian. Jadi secara tidak normal, ya, distribusinya.
justru bukan Gaussian. Kenapa? Perhatikan ini. Ingat ya. Oke, ini adalah source ya. Ini adalah source. Ini bayangkan S source-nya itu kalau tidak Gaussian. Kalau tidak Gaussian kan bentuknya bisa kotak ya. Tapi kalau Gaussian bentuknya seperti sebarannya seperti ini ya. Ingat kalau dari samping plottingnya adalah plotnya seperti ini. Ya. Kalau non Gaussian namanya ya bisa seperti ini ya. Plotnya ini satu dimensi ya namanya. Ya, ini kita lihat. Nah, kita lihat ini adalah S, ini adalah S. Ya. Kemudian kita tadi punya formula bahwa X sama dengan A S, gitu kan. Dan kita sekarang diberikan X, punya X dan punya juga berusaha mengestimasi A atau inverse dari A, gitu kan. Sekarang kita bayangkan ya, kalau kita punya A kali S begini ya, ketika S dikalikan A, sesungguhnya ya itu secara geometri ya kita berusaha merotasi. Atau saya tulis ini S tadi adalah begini ya. Jadi ini kan S nih. Saya tulis S adalah inverse dari A dikalikan X. Oke? Jadi itu persamaannya adalah yang ini. Nah, kalau dia non Gaussian, kita lihat S-nya itu bisa kita bedakan. Ya. Kita bisa bedakan ya. Kita bisa maaf, ini mixinal ya. Jadi ini adalah seperti ini. Ya. Bukan kebalik tadi ya. Tadi agak kebalik, tadi harusnya atas. Jadi artinya di sini adalah kalau kita kita lihat secara geometri bahwa X ini adalah hasil S dikalikan A. Secara geometri, X itu adalah mencoba memutar memutar S. Seberapa jauh perputarannya ditentukan oleh A. Kita lihat ini aslinya, ya. Kemudian dirotasi sedikit ke kanan. Nah ini. Nah di sini bisa kita lihatlah perbedaannya, begitulah. Ya. Bisa kita lihat ini ada shiftingnya loh gitu. Jadi oke, ada yang berbeda lah. Ini source-nya dan ini adalah X-nya. Kita bisa membedakan lah gitu. Jadi nanti kita bisa membedakan mana X, mana S. Itu yang kita cari kan gitu. Lain lagi kalau itu Gaussian, ini sinyalnya, source-nya. Kemudian kita rotasi dengan matriks A, ya. Ini hasilnya. Ini hasilnya adalah X dikalikan A kali S. Dan S ini adalah Gaussian. Kalau ini lingkaran diputar, ya hasilnya seperti ini. Sekarang kita lihat secara visual. Bisa nggak teman-teman bedakan source dengan X-nya sekarang secara visual? Ya. Secara visual saja sudah tidak bisa. Di sini source itu sama dengan mix-nya lah, approximately. Ya. Ini adalah hasil putaran dari sini ya, diputar ya. Jadi kalau Gaussian S-nya diputar seperti apapun berdasarkan A putarannya kan. A ini kan memutar ya, rotation matrix. Ada yang menyebut ini adalah rotation matrix lah, memutar, matrix yang memutar ya. Karena ketika A kali S itu sesungguhnya memutar. Ini diputar bentuknya sama saja, sama-sama seperti lingkaran begitu, sebaran datanya. Jadi kita sulit memisahkan antara S dan X. Bagaimana kita bisa mengestimasi S ya? Tapi kalau non-Gaussian, justru ketika diputar kita melihat perubahan bentuk yang signifikan. Kita bisa memisahkan. Itu kenapa berasumsi bahwa S ini harus non-Gaussian. Ya, harus non-Gaussian. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Bisa diikuti idenya? Bisa, Pak. Yang lain gimana? Jadi ini ya, kenapa? Bisa, Pak. Ya, kenapa harus non-Gaussian? Ya, menariknya di sini. Ya.
Jadi nanti kalau outputnya di R itu kadang ada pakai bahasa rotation matrix, itu maksudnya ini. Di PCA kita juga ada rotation matrix ya. Jadi memang komponen itu sebenarnya shifting ya, memutar gitu. Proyeksi dari prinsipal komponen itu adalah memproyeksikan data asli ya, ke dalam bentuk data baru yang disebut komponen yang memutar gitu. Dari dia bentuk seperti ini ke sini ya. Terus nanti ortogonal ya 90 derajat itu untuk prinsipal komponen kedua dan seterusnya. Jadi kita lihat bahwa di algoritma yang kita pelajari recently ini ya, dalam beberapa pertemuan ini, yang terakhir ini ya, mulai dari FA, PCA, dan ICA ini, kita lihat ada dua perspektif ya. Yang pertama perspektif dapurnya, di balik layarnya itu mereka melakukan apa. Konsep-konsep ini tadi aljabar ya. Kemudian ini aljabar plus kalkulus juga. Di sini ada matriks kalkulusnya. Kemudian satu sisi yang ranah aplikatifnya ya. Kita aplikasikan kepada data untuk dimensional reduction dan seterusnya. Tapi di balik layar dapurnya itu mesinnya itu adalah komputasi konsep aljabar, konsep kalkulus ya. Ya, ini ada beberapa asumsi juga ya bahwa nanti di tutorial saya tambahkan juga gitu. Ada asumsi lain ya, tapi agak teknis, tapi di tutorial nanti insya Allah saya sebutkan juga. Ya, tapi untuk awal ini saya pikir ini suatu yang sudah cukup gitu. Oke, nah. ICA ini pendekatannya berbagai macam ya. Tadi kriterianya ada yang maximum likelihood ya, yang saya ceritakan tadi ya. Kemudian ada yang neck entropy base, ada yang fast ICA itu berbasis ini kalau tidak salah dan beberapa pendekatan lain gitu. Nah, ini gambaran yang maximum likelihood estimation base itu kita punya log likelihood-nya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah fungsi sigmoid ya, fungsi sigmoid itu nilainya outputnya itu antara 0 sampai 1 ya. Kemudian ini salah ini. Ini typo ini ya. Ini typo ini. Nanti ini coba saya perbaiki insyaallah. Ya. Oke, jadi intinya kita itu setiap iterasi ingin berusaha. Oke, kita punya kumpulan iterasi-iterasi, umpamanya 10, 20 ya. Kita ingin di akhir iterasi, kita ingin memaksimalkan nilai ini. Nilai ini apa? Terdiri dari perhitungan ini. Ya. Ya. Oke, dari perhitungan ini. Kita ingat, dari perhitungan ini kita ingat, kita punya nilai X dan kita mengestimasi nilai yang ada di W. Ini kita estimasi. Nah, kuncinya adalah bagaimana supaya di setiap iterasi itu log likelihood-nya naik. Ya. Sehingga nanti di akhir iterasi dia sudah maksimum. Kuncinya adalah melakukan gradient descent atau perbaikan update di W. Ininya terus diperbarui tiap estimasi. Cara memperbaruinya tidak random. Kalau random bisa sekarang baik, iterasi kedua jelek, iterasi ketiga baik, iterasi keempat jelek, naik turun. Kalau random enggak. Kita menggunakan gradient descent seperti di linear regresi. Ya. Jadi kita update W yang sekarang adalah nilai W plus something. Nah ini detailnya ada di materinya Andrew Ng. Tapi saya tidak masuk ke detail itu. Ya. Saya ingin teman-teman menangkap idenya dulu. Ya. Oke. Jadi di setiap iterasi kita lihat ini iterasi pertama kita bisa membayangkan ini nilainya random dulu. Di iterasi kedua sudah diperbaiki dengan gradient descent. Terus gradient descent sehingga nilai L ini monotonically increase, naik terus sampai convert, sampai selesai, tidak bisa lebih baik lagi, selesai. Outputnya adalah tadi kita dapat S W kali X, karena kita sudah menemukan W yang terbaik berdasarkan ini. Ya, setelah ini iterasi ini selesai, kita dapat nilai W yang terbaik. Ya. Ya. Ini disebut log likelihood ya. Intinya adalah seberapa likely ya, model kita itu ya merepresentasikan data. Ya, semakin maksimal, semakin
dia merepresentasikan dataset yang kita punya. Gitu. Ya, ini nanti teman-teman kalau ingin melihat lebih jauh, ini materi bagus, online enak dibaca. Ini Andrew Ng ya yang ingin mendalami, ingin lebih jauh lagi tentang cara estimasinya menggunakan konsep MLA tadi. Dan ini beberapa yang bisa dilihat sumber-sumber yang kiranya relevan gitu. Ini notasinya saya perbaiki dulu nanti. Salah. Ya. Oke. Ya, sampai sini.